Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat subscriber semuanya. Di video kali ini kembali saya akan menjawab atau membahas atau sharing-sharing pertanyaan dari sahabat viewers yang berkaitan dengan kredit mobil. Ada pertanyaan kurang lebih seperti ini. Bang, kalau misalkan kita beli mobil secara kredit, kita udah ngajuin nih kredit mobil, kemudian udah di ACC dan kita udah tanda tangan kontrak perjanjian kredit. Kemudian unitnya sudah kita terima dan sudah kita pergunakan. Akan tetapi, baru kita bisa mencicil 1 bulan. Akan tetapi di bulan kedua dan seterusnya, tidak kita bayarin angsurannya, cicilannya nggak kita bayarin. Nah, kalau seperti itu, apakah kita terkena unsur pidana, Bang? Bisa nggak kita dituntut secara pidana kalau kondisi seperti itu? Belum dilanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang saya sampaikan tadi, sebetulnya di dalam kontrak perjanjian pembiayaan atau kontrak perjanjian kredit, baik itu mobil maupun motor, itu memang peristiwa hukumnya adalah peristiwa hukum perdata, hubungan perdata antara siapa? Antara kreditur, yaitu misalkan bank, perusahaan pembiayaan, atau leasing lah, seperti itu, dengan debitur. Nah, debitur ini bisa perorangan, bisa juga misalkan ya yayasan, ataupun juga lembaga yang berbadan hukum. Kemudian, apabila debiturnya ini tidak melaksanakan apa yang telah dia sepakati di dalam surat perjanjian pembiayaan, misalkan bulan pertama dia bayar cicilan, tapi di bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya tidak dibayar cicilannya, angsurannya tidak dibayarin, maka si debitur dapat dikategorikan pihak yang melakukan perbuatan wan prestasi atau perbuatan ingkar janji, tidak menepati atau tidak melaksanakan apa yang disepakati di dalam kontrak perjanjian pembiayaan, atau melakukan apa yang disepakati tetapi hanya sebagiannya saja, sedangkan yang lainnya tidak ditepati atau tidak dilaksanakan. Itu disebut dengan kategori perbuatan wan prestasi. Maka pihak kreditur, baik itu bank maupun perusahaan pembiayaan lainnya seperti leasing misalkan, itu punya hak untuk menggugat si debitur melalui lembaga pengadilan. Karena apa? Karena si debitur telah melakukan perbuatan wan prestasi atau ingkar janji. Namun, ada kalanya juga pihak debitur ini langsung mengambil unitnya, langsung menarik unitnya. Entah itu misalkan di tengah perjalanan, atau misalkan tidak di tempat kediaman si debitur. Kemudian si debiturnya ini tidak terima dengan tindakan dari kreditur tersebut, maka si debitur bisa juga dan punya hak untuk mengajukan gugatan perdata melalui lembaga pengadilan dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Tapi kalau misalkan si debiturnya ini tidak melakukan kewajibannya, misalkan tidak membayar angsuran, tidak membayar cicilan sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan lebih, kemudian unitnya justru dialihkan ke pihak ketiga, misalkan dijual atau digadaikan tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari kreditur. Kalau tindakan si debitur seperti itu, maka tindakan si debitur tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Karena apa? Karena dianggap menggelapkan objek jaminan kredit tersebut. Ya, dengan cara tadi dijual, kemudian juga digadaikan, dan lebih fatalnya lagi ketika digadaikan misalkan oleh si penerima gadainya justru dialihkan lagi kepada pihak yang lain, sehingga unitnya tersebut tidak jelas rimbanya, tidak jelas lagi di mana adanya. Maka kalau kondisinya seperti itu, pihak kreditur memiliki hak untuk melakukan tuntutan secara pidana, yaitu misalkan dengan cara melaporkan si debitur tadi kepada pihak kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan, dugaan tindak pidana penggelapan, di mana ancaman pidananya kalau saya tidak salah itu adalah 4 tahun penjara. Jadi di dalam kasus perjanjian kredit kendaraan bermotor itu, kalau debiturnya tidak melaksanakan isi perjanjian, dia bisa digugat secara perdata karena melakukan tindakan wan prestasi.
Tapi debitur juga bisa saja menggugat krediturnya, karena misalkan krediturnya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang saya sebutkan tadi. Namun debitur juga dapat dituntut secara pidana karena ada unsur-unsur penggelapan seperti yang saya sebutkan tadi. Itu yang dapat saya jawab untuk pertanyaan dari viewers pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada yang punya pengalaman, punya pendapat, silahkan sharing, sampaikan di kolom komentar di bawah video ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya buat orang lain, kami mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.